Hai guys, balik lagi sama Gigi Saputra. Video kali ini bareng sama ketiga anak Yupi lagi, terutama sama Bayi Oren atau si Pilo. Jadi video kali ini gue mau bahas soal gimana caranya merawat kucing yang kakinya tuh keseleo. Jadi dia tuh jalannya pincang. Ini sebenarnya hari ini gue buat video kondisinya si Bayi Oren itu udah jauh mendingan. Kakinya tuh udah bisa napak. Dibandingkan beberapa hari yang lalu waktu si Bayi Oren ini dia tuh keseleo. Keseleonya itu nggak tahu sih gara-gara apa. Kemungkinan karena udah naik-naik meja kan ya. Kita sih curiganya naik meja yang ini, yang tinggi. Jadi dari air purifier ini terus dia lompat ke atas. Makanya sekarang air purifier agak kita majuin kan. Sebelumnya kan agak kita mepetin ke tembok. Nah si Bayi Oren ini tuh dia udah ngeong-ngeong, udah ngambek, udah uring-uringan, pengen makanan basah. Jadi kenapa di depan kamu ini ya sekarang ada makanan basah. Ini makanan basah campuran antara Royal Canin Winning yang basah dicampur sama krill oil. Tuh. Ini si Bayi Oren udah gak sabar, tapi ini kita sengaja ya cuman ada satu untuk Bayi Oren. Karena kalau si Polly dan Jenna ini dia lagi nggak perlu krill oil. Soalnya krill oil itu kan membantu untuk kesehatan tulang dan persendian si kucing juga. Nah, Bayi Oren kebetulan kakinya lagi bermasalah. Jadinya sekarang kita kasih dulu yuk si Bayi Oren krill oil sama makanan basahnya. Udah aku suruh nyicip barusan. Ini ayo. Yang lain Kalian awas. gimana nih? Ayo. Aduh. Polly sabar ya. Polly sabar ya. Nah, jadi ini kan video kita buat malam ya. Tadi pagi si Bayi Oren juga udah minum vitamin, tapi bukan krill oil. Sekarang malam dia minum lagi sekali lagi. Karena kondisinya dia lagi susah jalan, krill oil itu bagus banget dan sekarang dia udah mulai sembuh. Ini nanti habis dia makan, kita liatin dia jalan dulu ya. Iya. Gimana? Nanti kita kasih footage-nya juga beberapa hari yang lalu. Waktu pertama kali kita tahu si Bayi Oren ini kakinya itu keseleo. Itu jalannya masih pincang, kasihan banget ya. Sampai-sampai dia tuh susah untuk naik ke sini nih. Tapi tadi aku sempat bikin footage tadi siang. Bayi Oren tuh udah bisa lompat lagi ke kasur. Orang tadi aja sore dia kejar-kejaran kok sama yang lain, kejar-kejarannya mending biasa aja gitu, hebring. Udah bisa lagi ya dia kejar-kejaran ya sekarang. Banget. Udah habis. Udah habis Bayi. Udah habis Bayi. Coba kamu ke sana. Ayo, bayi. Kita lihat. Bayi. Bayi, piringnya jangan di situ. Kalau piringnya di situ, Oh, iya. akan menunggu itu terisi ulang. Kamu pegang dulu piringnya. Bayi. Coba kita lihat jalannya si Bayi. Bayi. Sini. Sini. Nih. Tuh. Tuh. Dua-duanya udah napak ya. Napak duanya. Yuk, siapa ikut? Siapa ikut? Sini sini. Sini Bayi. Nah, tuh. Masih agak pincang, tapi udah napak kakinya. Tapi kalau lari dia nggak pincang. Kalau lari udah masih belum pincang ya. Iya, udah sembuh pincangnya kalau lari dia. Ajakin main bola, dia udah bisa jago lari kalau main bola. Nih anak-anak di sini suka banget ya main bola, pakai bola tenis ini. Terutama sih kita lihat siapa yang paling nafsu main bola. Oh si Polly. Polly itu bisa gigit bola loh. Kamu ada videonya nggak? Ini siapa kalau bukan Polly yang bawa naik nih? Mana? Oh iya, ini di kasur, ini Polly yang bawa. Nih kita lihat dulu ya. Si Polly. Mau ngangkat bola nggak Polly? Dia diemin aja Polly. Oke, jadi sekarang balik lagi sama Bayi Oren yang lagi tidur di atas timbangan. Ini sengaja pengen gue timbang lagi, terutama si Bayi Oren, karena terakhir kita bikin video anak-anak di sini, yang paling gemuk itu kan si Bayi Oren. Dia beratnya 1,7 kg. Tapi selama si Bayi Oren ini dia sakit kakinya, dia tuh nafsu makannya tuh berkurang. Jadi karena dia sakit kakinya dia males jalan ke makanan. Kita sehari itu sampai 3 kali ngasih makanan basah ke si Bayi Oren biar dia tuh tetap bertenaga gitu. Kalau pagi-pagi gue kasih makanan basah juga tapi dicampur sama kolostrum karena kucing yang lagi keseleo, dia lagi pincang itu butuh kalsium. Kalau bisa pakai susu kucing, tapi kalau di sini gue ada kolostrum, gue kasih kolostrum. Kalau siang kita kasih makanan basah juga tapi tanpa vitamin, cuman makanan basahnya aja. Dan malam tadi itu dikasih krill oil untuk kebutuhan joinnya dia gitu. Sekarang kita timbang dulu yuk. Tuh pas banget dia udah di situ. Ayo Bayi, kita timbang dulu Bayi. Makanya tempat favorit ya.
Kemarin kita bawa timbangan, dia selalu tidur di sini. Ini Sekarang dia tidur lagi di atas timbangan. Tuh, nggak bergerak. Nah, aku nyalain dulu ya. Nyalain dulu. Poli mau ikut timbang juga Poli. Kemarin Poli 1,4 ya, misi Yupi. Sekarang baik. 1,8. Loh, 1,8. Kamu inget kan kemarin itu beratnya cuma 1,7. Sekarang malah 1,8. Padahal selama beberapa hari si bayi oren ini sakit, kita tuh jarang banget loh. Dia tuh datang ke tempat makan di situ untuk makan makanan kering. Sehari itu cuma 3 kali makan makanan basah doang. Emang sih dia masih makan kering, tapi beda banget dibandingkan waktu si bayi oren ini sehat. Dia Kakinya lebih belum sering sakit. ngerengek ya, ngerengek ke kita. Mungkin pas dia ngerengek tuh biar nggak kelihatan makan kali. Walaupun kita nggak bawa makanan basah, dia tetap ngerengek ya. Tetap ngerengek selama dia keseleo, karena selama dia keseleo emang lebih aku manjain sih. Karena dianya yang nyamperin gitu, dianya nyamperin, dia ngerengek minta dielus. Nah, semenjak dia sakit, dia lebih manja. Kalau si bayi oren ini, dia kan dari ketiga anaknya Yupi, dari Jenna sama si Poli lagi minum. Jenna, Poli sama si bayi oren. Bayi oren ini yang paling nggak manja. Bayi Iya. oren ini yang paling nakal dibandingin yang lain. Nakal, Nah, berhubung dia sakit kayak gini, tuh, ini kan tangan kanannya ya. Tuh, Iya. dia udah bisa naik-naik gitu kan sekarang. Udah mau bercanda pakai tangan kanannya. Kemarin Tuh, tuh dia masih pincang. nggak mau sama sekali main sama tangan kanannya. Tuh, masih pincang kan? Nah, Tapi itu lihat dia udah mulai stretching, lihat. oh iya, yuk kita ke sana. Tuh, sekarang bayi udah mau scratching. Iyalah. Ih, boro-boro kemarin pas dia sakit mau scratching, kita ngelihatnya tuh, aduh, biasanya dia paling nakal. Ini bisa jadi setelah dia sembuh sakit, bisa jadi dia malah yang jadi paling manja. Soalnya yang paling nakal sekarang itu si Poli nih. Dia yang paling nakal. Bola dibawa ke atas, terus suka nginjek-nginjek kita pas lagi tidur. Iya, diinjak ya kan? beneran. Dia nggak ada tanpa permisinya gitu. Kalau yang lain dia tuh pelan-pelan dia geruduk-geruduk. Gini, si Poli ini kalau dia ngelihat kita di kasur, terus kita badan kita ditutupin sama bed cover, itu dia main injek aja. Main injek aja. Pernah perut aku tuh keinjek gitu. Tapi kalau kita nggak di kasur, dia nggak berani nginjek si Poli itu. Ayo minum baik. Ini tuh nggak rapi karena mereka nih pada udah mulai rusuh mainnya. Nah, ini selama si bayi oren sakit, ada untungnya juga buat Jenna. Karena kemarin kan kita bahas soal kupingnya Jenna, kepalanya Jenna, dan kupingnya yang bekas Jenna ngapain gigitannya sih? si bayi oren. Nggak sopan ya. Tuh, ini kupingnya Jenna, ini titik-titik kayak jamur itu, ini bekas gigitan yang sekarang udah kering tinggal numbuh bulu. Sama si bayi oren ini sakit, dia nggak pernah godain yang lain. Ini ngapain sih di atas? Tahu. Oh, dia mau jadi marketing water dispenser. Marketingnya udah ganti. Tangannya nyemplung. Tuh kita lihat kepalanya Jenna. Tuh, udah kering tuh. Tinggal bentar lagi nyemplung. tumbuh. Kok makannya di situ sih Jenna? Ayo baik, mau main bola nggak baik? Nggak mau kayaknya baik. Oke, jadi setelah tadi gue bahas soal vitamin, pakai colostrum dan pakai krill oil yang ada di sini. Kalau kamu nggak ada colostrum bisa pakai susu kucing ya, gue ingetin sekali lagi. Kalaupun nggak ada krill oil, itu tetap dikasih omega. Karena omega juga bantu untuk tulang si kucing. Tapi kalau krill oil itu lebih dikhususkan untuk join, untuk tulang dan persendiannya dia. Nah, ini sekarang si bayi udah boleh kita mainin pakai cat toys kayak gini. Tapi kalau si kucing kamu itu masih pincang dan kakinya tuh masih belum napak kayak waktu si bayi ini sakit, itu jangan diajak main dulu. Karena kalau kucing yang lagi pincang itu harus dibatasi pergerakannya. Makanya ada banyak perbedaan pendapat kalau kucing pincang itu sebaiknya di kandang, atau ada juga yang bilang kucing yang pincang itu sebaiknya jangan di kandang. Karena kalau menurut gua, ini buat gua ya, kalau kucing yang pincang kayak si bayi oren ini, selama dia itu nggak lari-lari tanpa diajak main, kan ada ya kucing yang lari-lari tanpa diajak main. Iya, ada. Ya kan, itu boleh di kandang, tapi jangan di kandang terus karena kakinya juga dia butuh bergerak untuk mempercepat penyembuhan si kucing ini. Nah, kalau si bayi dia termasuk yang kalau dia lagi sakit, dia diem. Dia diem. Boro-boro mau main begini. Tuh, lihat. Awalnya dulu si Poli, nih ya, aku bahas Poli dulu, dia nggak pernah mau main begini nih. Lihat sekarang. Tuh, panjat-panjat ke stretcher. Iya, dulu kita pernah Tuh, lihat, bahas ya, panjat-panjat. si Poli ini kucing yang paling susah diajak main cat toys kayak gini. Iya. Sekarang dia udah mau.
Tuh, ini tangan kanannya si bayi udah bergerak lagi tuh. Aduh. Kalau nggak salah itu sekitar 4 hari atau 5 hari deh si bayi ini tuh kakinya tuh Tuh, dia sakit. udah berani manjat tuh, udah bisa manjat tuh. Tuh kan? Tuh. Nah, kalau dia udah sembuh kayak gini, ini udah nggak apa-apa diajak main kayak gini. Soalnya dia udah nggak ngerasa sakit berarti. Iya, karena pas dia ngerasa sakit, boro-boro main kayak gini gitu. Dia suka tiduran di kasur aja gitu. Di kasur aja kita yang angkat kan. Ada juga soalnya cerita dari beberapa teman-teman yang kucingnya pincang, tapi di kandang dan lupa dilepasin untuk diajak main. Yang ada dia malah kakinya itu jadi bengkok. Jadi kayak cacat seumur hidup gitu. Mungkin awalnya keseleo cukup parah ya. Awalnya Tapi keseleo karena cukup nggak parah gerak. karena nggak gerak di dalam kandang. Mungkin kandangnya juga kandang kecil. Ya kan? Jadi si kucing itu malah pas dilepas, pas sudah sembuh malah dia tuh kakinya tuh bengkok. Rusuh. Beda sama kucing yang memang dari bawaan lahir dia udah bengkok gitu. Misalkan ada cacat lahir atau segala macem. Dan si bayi oren ini nggak perlu gue bawa ke dokter dulu karena nggak ada luka luar. Beda sama kalau ada kucing yang misalkan ketabrak mobil. Dia kan ada luka luar dan itu cukup parah biasanya kan. Iya. Itu memang sebaiknya dibawa ke dokter. Tapi kalau bayi oren ini paling cuma jatuh dari atas meja ini doang. Kuat lah bayi oren, badannya paling gede, sembuhnya juga cepet, vitaminnya ada. Iya, dia berapa hari ya? Nggak lama kan, nggak nyampe 1 minggu dia Nggak udah nyampe sembuh. 4 hari 5 hari dia udah sembuh. Nggak nyampe 1 minggu dia udah bisa manjat-manjat, guys. Beda ceritanya sama si Polly. Waktu si Polly ini sakit. Polly itu sempat sakit juga kan. Bedanya Iya. Polly ini sakit waktu dia masih bayi. Jadi kalau kamu lihat perkembangannya si Polly, Jenna sama si bayi oren, bulu yang paling tipis itu si Polly. Karena terbatas gitu. Ininya apa namanya? Perkembangannya itu terbatas saat dia masih golden age, masih bayi tapi sakit. Kenapa nyemplung dia? Nah, kalau si Polly, dia waktu sakit kan jatuh juga dari kursi. Dia berusaha manjat. Waktu itu masih kita tutup ya di sini tempat mereka masih bayi kalau kamu masih ingat. Ya, awal mereka, udah. Si Polly ini manjat tapi sampai muntah waktu itu. Iya, sampai muntah. Muntah, terus dia mencret. Akhirnya penyembuhannya lebih lama dibandingkan si bayi oren ini. Nah, kalau nggak ada luka luar pun, kalau si kucing kamu itu keseleo dan akhirnya dia muntah, disuapin makanan, dikasih makanan basah nggak mau, disuapin, dilepehin, itu baru dibawa ke dokter, walaupun nggak ada luka luar, gitu. Jadi tergantung kondisi si kucing kamu aja. Selama kamu bisa merawat di rumah, itu dirawat di rumah dulu. Kecuali kalau kondisinya itu udah nggak memungkinkan. Tuh, Yupi tuh nggak pernah mau main ya. Yupi? Jarang dia mau mainnya. Ayo Karena dong, main dong. anak-anaknya sekarang udah menguasai seluruh ruangan ini. Kita pindah yuk mainnya. Kita lihat lagi bayi jalan. Coba kamu agak kesini. Aku suka nih mereka punya, aduh, kena. Bayi, Aduh. ini baru pertama kali nih kita cobain mainan ini lagi setelah si bayi ini sakit. Karena dari kemarin nggak berani. Tuh, karena pergerakannya masih terbatas. Lihat deh. Kamu jangan jauh-jauh deh. Ini pergerakannya si bayi masih terbatas. Tuh, ya kan? Dia masih belum berani ngejar kayak yang lain kan? Iya tuh, karena dia tahu kalau dia bersaing dia akan kalah. Ayo bayi, kita lihat jalannya bayi lagi sekali lagi. Ayo bayi, ayo bayi. Itu udah mulai Tuh. normal kan jalannya. Tuh udah mulai normal, tuh udah mulai napak. Cuman agak Karena sedikit. tadi juga pas dia manjat ini kan dia udah kuat untuk 2 tangan kan. Jadi udah otomatis dia kan yang keselio kan sebelah mana sih sininya ya. Iya, di bagian Jadi sininya otomatis ininya kan ketarik kan. Biasanya waktu pertama kita pegang aja dia langsung teriak kan. Nah, tadi udah bisa manjat berarti ya emang udah baikan gitu. Oke, jadi yang pertama tadi soal makanan dan vitaminnya, makanan basah dan vitaminnya. Yang kedua soal si kucing itu dilepas atau di kandang, tergantung kondisinya. Gue sarankan kalau si kucing itu persis kayak si bayi oren, tidak banyak bergerak waktu dia lagi sakit kakinya, itu biar dilepas aja karena dia perlu gerakan kecil-kecil. Nah, yang terakhir kita mau bahas soal kalau kucing, ada yang nanya juga sama gua, kalau kucing yang lagi keseleo itu perlu dipijit-pijit atau enggak sih? Nah, ini dari 4 hari sampai 5 hari selama si bayi oren ini sakit, beberapa kali memang bukan kita pijit sih sebenarnya, cuman kita bantu kakinya tuh agak diginiin. Biar ada gerakan. Biar ada gerakan, karena yang sakit kan dia sebelah sini nih.
Ya, tapi limitnya itu jangan sampai si kucing itu tuh teriak. Iya. Sekarang kita coba ya, limitnya sampai mana si bayi oren ini ngeong. Kita lihat nih. Ayo sayang. Udah nggak sakit. Kebalik yang ini kayaknya. Yang ini, Oh, yang yang ini. itu ya? Tuh. Kenapa? Selama masih nggak sakit, ini boleh digerakin kayak gini. Kalau si kucing itu masih diem aja. Ini kan baru hari ini si bayi oren mau banyak gerak ya. Iya. Dari kemarin kan dia nggak mau banyak gerak. Jadi selama dia nggak mau banyak gerak, itu kita bantu sedikit-sedikit. Nah Nah coba, ininya nih yang bentar. kesleo dia. Coba agak nih, sebentar ya. Aduh Nah. gigit. Berarti dia udah enakan banget. Kemarin diginiin aja. itu dia Diginiin udah aja teriak. tuh dia teriak tuh. Kalau sekarang dipegang ininya udah nggak teriak tuh. Pinter baik. Nah berarti kalau udah kayak gini, ini udah tinggal nunggu hari doang sampai dia tuh sembuh total. Jadi cuma 3 cara itu ya yang kita lakuin di sini. Yang pasti jaga berat badannya. Ini gue kaget kita pegang, kayaknya agak kurus. Tapi malah 1,8. Kayaknya memang dia lebih panjang badannya selama 5 hari ini. Dan- Enggak 5 hari. Terakhir kita bikin video itu udah seminggu lebih, udah hampir 2 minggu. Jadi perkembangannya cepat juga nih. Apalagi kan sekarang kan konsumsinya kan dia kan pas lagi sakit, pas lagi kesleo itu kan pakai krill oil. Jadi tingkat kepadatan tulangnya itu bisa membuat dia juga mungkin akan lebih berbobot gitu. Walaupun sebelum si bayi oren, Jenna dan si Polly ini, terutama si bayi oren ya, sebelum dia sakit, setiap hari, nggak setiap hari juga sih, kadang 2 hari sekali, itu suka kita kasih krill oil atau omega 3. Iya. Ya, biasanya sih kasih krill oil, cuman krill oil kan lebih mahal. Sekarang lagi kayak gini kondisinya, Tuh, jadi udah mulai lagi. pelan-pelan kita kasihnya tuh pakai omega 3 dulu, omega 3 yang biasa. Dan si bayi oren mereka bertiga ini masih konsumsi susu selain dari ASI-nya Yupi juga. Jadi lebih cepat perkembangannya. Maka dari itu, gua ngingetin ke teman-teman semua, kalau punya kucing yang udah dewasa pun itu tetap dikasih susu kucing untuk kebutuhan kalsium si kucing itu. Kayak Yupi aja, dia ini masih minum kolostrum walaupun nggak setiap hari ya. Gitu. Kalau Yupi, dia vitaminnya lebih khusus untuk ngembaliin bulunya lagi setelah dia melahirkan. Sebelum kita tutup video ini, kita lihat dulu yuk kondisi bulunya Yupi sekarang. Bahkan kita timbang yuk, kemarin nggak sempat kita timbang kan Yupi berapa? Iya. Dia ini udah mulai birahi, tapi nggak separah Nyantel bantu waktu aku. sebelum kawin sama Lipo Nyantol kemarin. tuh, nyantol tangannya. Bantu. Oh. Nah, Nah, berapa Yupi? Yupi, ini ya. 4, oh enggak, 3,7, 3,8 gitu. Ini di depan pasti ada si panda nih, suka ngintip-ngintip nih. Iya. Coba kita intip dikit yuk, tolong kamu bukain sedikit. Ada si panda nggak nih yang lagi ngintip? Yupi mau kabur. Udah aku pegangin. Ada siapa di depan? Oh nggak ada, Yupi ngintip apa barusan? Lalu, Yupi ngintip apa yo? Yupi, jangan nakutin deh. Yupi, Tuh, gemuk ya Yupi ya? ih kamu kurang makan terus. Oh iya, selama si bayi oren ini sakit, dia juga manja banget sama Yupi. Tuh, Iya minta dijilatin. kayak sama gini Yupi. persis. Cuman kalau malam tuh di meja itu. Tidurnya juga sering sama Yupi. Biasanya yang sering tidur sama si Yupi kan Jenna kan. Tapi pas si bayi oren sakit, dia tidurnya bareng sama bayi oren. Yaudah, segitu dulu kali ya video kali ini. Ini kayaknya malam ini mau gue tinggal dulu. Ininya di sini di kamar. Karena dia baru sembuh sakit jadi dimanja. Enggak, dia suka. Karena dia suka, dia harus kita agak manja nih. Momennya lumayan, dia lagi manja. Siapa tahu dia nggak suka gigit-gigit lagi nanti ke depannya. Kalau sering Tuh, dimanja ini sama tuh kita. gara-gara si bayi kesleo. Semua ini karena bayi kesleo. Ada manfaatnya juga gitu. Sempat aku tanya sama kamu, kira-kira si bayi oren ini bisa kayak panda nggak ya sifatnya nanti pas gede? Kamu bilang kan nggak mungkin. Tapi kalau aku ngelihat setelah dia sembuh sakit, kayaknya bisa mungkin nih dia semanja panda nih nanti. Tapi kan feeling aku karena dia sama kayak Yupi, pas sakit dia manja, pas sudah sembuh dia nakal lagi. Iya, soalnya kan kemungkinan Jenna dan si Polly itu kan diadopsi ya sama salah satu dari WhatsApp AGG Cat Shop. Cuman masih belum tahu kapannya. Karena si Jenna masih penyembuhan tuh di kepalanya, si Polly juga masih bulunya masih tipis banget. Dan kita nunggu pindah aja biar lebih enak gitu. Nggak apa-apa bulunya tipis tapi aku gendut.
Oke Ini deh, bulunya halus. segitu dulu kali ya video kali ini bareng ketiga anaknya Yupi. Sini bayi, Baik. closing dulu bayi. Baik. Tuh, masih agak pincang, tapi dia mau scratching lagi. Oke, semoga video kali ini membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.